Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 316. Dev memandang Dennis dengan tidak senang dan berkata. Dennis tertegun sejenak, lalu mencibir. Apakah kamu sudah membelinya? Apakah kamu memberinya uang? Selain itu, kamu, seorang biksu manusia kecil, berani mengikutiku dan mencuri barang. Apakah kamu tidak ingin hidup lebih lama lagi? Dennis mengancam Dev, ini adalah gunung iblis surgawi, dan para pembudidaya iblis berkuasa, jadi mereka begitu merajalela. Jika dia meninggalkan gunung iblis surgawi, orang ini mungkin akan sangat takut sehingga dia menyembunyikan auranya. Dennis, ini Tuan Chen. Anda sebaiknya lebih hormat, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Dustin mengingatkan Dennis. Dustin mengetahui kekuatan Dev, dan Dennis ini sama sekali bukan tandingannya. Ketika Dennis mendengar ini, dia langsung tertawa. Dustin, apakah kamu sakit jiwa? Aura orang ini hanyalah aura seseorang yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi, dan ini masih di gunung iblis surgawi. Apakah kamu takut kepada seorang biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi? Kamu telah terlalu mempermalukan lembah roh darahmu. Terlebih lagi, kamu tidak hanya mempermalukan bangsamu sendiri, tetapi wajah seluruh klan iblis kita. Dalam pandangan Dennis, Dev hanyalah seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi. Sedangkan Yulian dan Helena di sekitar mereka hanya berada di alam tubuh komposit, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dennis, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lilian memandang Dennis dengan tatapan marah. Dennis melihat Lilian marah, jadi dia menahan diri dan berkata, adik perempuan, mengapa kamu begitu takut pada biksu manusia? Jika berada di tempat lain, wajar kamu akan takut pada biksu manusia. Tapi ini gunung iblis surgawi, wilayah klan iblis kita. Mengapa kamu takut padanya? Dennis tidak mengerti mengapa Dustin dan Lilian takut pada Dev. Dev hanyalah seorang biksu manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi. Kakak senior Liu, ayo pergi. Berdiri bersama para biksu manusia membuatku merasa seperti kehilangan nilai. Iya, dia hanyalah seorang biksu muda yang baru saja menerobos alam kesengsaraan transendensi, tapi dia berani mengikuti kakak senior Liu untuk mencuri sesuatu. Saya pikir orang-orang di lembah roh darah meminum obat yang salah dan memanggil biksu manusia, Tuan Chen. Beberapa pembudidaya iblis yang mengikuti Dennis berkata dengan nada mengejek. Diam, kalian berbicara omong kosong. Apa kamu tidak yakin aku akan menghancurkanmu? Dustin mengeluarkan senjatanya dengan ekspresi marah. Ketika para penggarap iblis melihat ini, mereka dengan cepat mengambil posisi, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka bersembunyi. Dustin, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami, orang-orang dari puncak roh darah? Dennis memandang Dustin dengan jijik. Kamu, Dustin mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Dustin. Kamu bukan tandingannya, jangan gegabah. Dev melihat bahwa kekuatan Dennis telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Dustin dan Lilian sama sekali bukan tandingannya. Melihat Dev menghentikan Dustin, Dennis mengangkat bibirnya dan berkata, sepertinya kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Sekarang berikan aku jamnya dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sudah kubilang, aku yang mendapat jamnya terlebih dulu, kenapa aku harus memberikannya padamu? Dev bertanya dengan nada menghina. Dennis tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, anak baik, sepertinya jika aku tidak membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku. Dennis berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jam. Menurutnya, jika dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, merampok dari Dev, seorang biksu muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi, dia sama seperti orang dewasa yang mengikuti dan merampok barang-barang dari anak-anak. Meskipun ada aturan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di gunung iblis surgawi sekarang, tetapi Dennis merasa bahwa dia sedang merampok sesuatu dan itu tidak dianggap sebagai perkelahian pribadi. Dev mundur dan berkata dengan dingin, ini kedua kalinya. Jika kamu berani mencurinya untuk ketiga kalinya, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Dev tidak ingin melanggar aturan gunung iblis surgawi,
Lagi pula dia datang ke medan perang para dewa dan iblis untuk berburu harta karun, jadi dia tidak ingin memiliki konflik. Jika Anda tidak dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis karena melakukan tindakan di gunung iblis surgawi, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Sial, anak sepertimu masih pamer, aku ingin melihat apa konsekuensinya. Kali ini, Dennis menampar Dev dengan telapak tangannya. Ini jelas bukan perampokan, tapi tindakan menyerang Dev. Tuan Chen, hati-hati. Dustin melihat ini dan segera mengingatkan Dev. Lilian berteriak, Dennis, apakah kamu berani melanggar aturan dan mengambil tindakan di sekte Suanyin? Aku hanya ingin mengambil barangku, tidak perlu melakukan apapun. Dennis berdalih. Dennis menampar tubuh Dev dengan satu telapak tangan. Saat Dennis menyentuh Dev, senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia menamparnya, Dev akan menjadi sia-sia meski dia tidak mati. Jika dia berani mengikutinya untuk mencuri barang, ini akan menjadi takdirnya. Yang lain juga menyaksikan biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi menampar biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dan hasilnya jelas. Namun segera, semua orang menyadari ada yang tidak beres, karena Dennis menampar Dev, tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Dennis tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Dennis hanya merasakan mati rasa di lengannya, tidak hanya telapak tangan ini tidak melukai Dev, tetapi lengannya juga sedikit sakit karena syok. Tapi melihat penampilan semua orang di sekitarnya, Dennis tidak bisa kehilangan muka. Nak, serahkan sekarang. Barusan aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Dennis dengan sengaja mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan cara ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Dennis, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, tidak dapat menggoyahkan Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Ini terjadi ketika kekuatan tidak digunakan seluruhnya. Setelah Dennis selesai berbicara, dia hendak menarik tangannya kembali, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya. Kamu memukulku dan kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya dan mematahkan pergelangan tangan Dennis. Krak! Ah! Dennis berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kakak senior. Beberapa murid puncak roh darah yang mengikuti dengan cepat membantu Dennis. Dennis melihat pergelangan tangannya yang patah dengan terkejut, dan berkata dengan amarah di matanya, anak baik, jika kamu berani menyelinap ke arahku dan mematahkan lenganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhmu. Dennis meraung marah dan meminta murid-murid yang mengikutinya untuk membunuh Dev. Setelah melihat ini, beberapa murid puncak roh darah mengambil posisi masing-masing. Dustin, Lilianang, Yulian dan Helena juga dalam formasi penuh, siap beraksi kapan saja. Berhenti, kamu sangat berani. Kamu berani membuat keributan di sekte Suanyin kami. Kamu tidak menganggap serius peraturan kami. Tepat ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah datang. Orang yang datang adalah seorang penatua dari sekte Suanyin, yang berspesialisasi dalam mengelola tatanan sekte Suanyin. Penatua Lu, orang ini mematahkan lenganku. Sekte Suanyinmu harus memberiku penjelasan. Melihat orang itu datang, Dennis mengeluh terlebih dahulu dan berkata dengan cepat. Penatua Lu melirik lengan Dennis yang patah, langsung mengerutkan kening, dan memandang Dev dan berkata. Apakah kamu tidak tahu aturan sekte Suanyin, dan kamu berani menyakiti orang? Dialah yang memukulku lebih dulu. Dev membalas. Apakah dia memukulmu lebih dulu? Penatua Lu melirik Dev, apakah kamu terluka? Tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada yang terluka, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia memukulmu lebih dulu? Kamu harus tahu bahwa dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, dan kamu hanya alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Ada perbedaan yang sangat besar. Jika dia menyerang lebih dulu, apakah kamu masih bisa berdiri dan berbicara sekarang? Penatua Lu sama sekali tidak mempercaya apa yang dikatakan Dev. Penatua Lu, memang Dennis yang mengambil tindakan lebih dulu.
Saya bisa bersaksi. Saya juga bisa bersaksi. Dustin berkata bersama Lilian. Kalian berdua berbicara omong kosong. Jika aku bertindak lebih dulu, anak ini tidak akan berguna sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Dennis berkata dengan keras. Menurut aturan, siapapun yang mengambil tindakan di sekte Suanyin akan segera dikeluarkan dari sekte Suanyin dan tidak akan diizinkan masuk lagi. Sekarang kamu segera ikut denganku, dan kami akan memenjarakanmu untuk sementara sampai pemimpin sekte menyelesaikan pertemuan dan kami akan membuat keputusan. Penatua Lu meminta Dev untuk mengikutinya. Tidak, Tuan Chen tidak bisa pergi bersamamu. Dustin dan Lilian dengan cepat berdiri di depan Dev. Seymour meminta mereka berdua untuk membawa Dev berkeliling. Jika orang-orang dari sekte Suanyin menangkap Dev, bagaimana mereka menjelaskannya? Melihat Dustin dan Lilian benar-benar menghalanginya, wajah Penatua Lu langsung menjadi semakin jelek. Jangan hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari lembah roh darah untuk mengabaikan aturan sekte Suanyin kami. Jika kamu membelanya, kamu hanya akan dikurung bersama biksu manusia ini, dan kamu akan dihukum setelah mendengar ini. Penatua Lu berkata dengan tajam. Dev melangkah maju, mendorong Dustin dan Lilian ke samping, memandang Penatua Lu dan berkata, Beginikah sekte Suanyin Anda peduli tentang segalanya? Ku bilang, dialah yang menamparku lebih dulu, aku hanya membela diri. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Jika dia adalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, jika dia menamparmu lebih dulu, kamu pasti sudah cacat sekarang. Penatua Lu mendengus dingin. Jangankan dia yang adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Anda, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 5, menampar saya masih bisa melawan. Ini adalah kemampuan saya sendiri. Itu tidak berarti dia melakukannya tapi pura-pura tidak melakukannya. Dev berdebat dengan alasan. Namun kata-kata ini langsung membuat Penatua Lu marah. Di hadapan begitu banyak orang, bukankah merupakan suatu penghinaan untuk mengatakan bahwa dia, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, tidak dapat menyakiti seorang biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Nak, kamu gila sekali. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada Penatua Lu? Melihat ini, Dennis dengan cepat menambahkan api di kompor. Penatua Lu, cobalah menampar wajah anak ini, jangan biarkan dia menjadi sombong dan memandang rendah kita para penggarap iblis. Meskipun para pembudidaya iblis kita telah diburu di mana-mana oleh biksu manusia dalam beberapa tahun terakhir, dan ruang budidaya kita telah dikompresi, kita belum pernah mencapai keadaan yang tak tertahankan. Ketika alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima berurusan dengan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, tapi dia sebenarnya bilang dia bisa menahannya. Beri dia pelajaran. Dennis sebenarnya mengangkat konflik antara dia dan Dev menjadi konflik antara ras manusia dan ras iblis. Kali ini, Penatua Lu menjadi lebih marah, dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, Wah, ini yang kamu katakan sendiri. Jika kamu bisa menerima tamparanku, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak berbohong. Oke, Dev mengangguk. Tuan Chen, Dustin buru-buru menghentikan Dev, ini benar-benar tidak mungkin. Penatua Lu memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, jadi melawan dengan paksa, itu tidak mungkin. Itu benar. Meskipun saya tahu bahwa Tuan Chen sangat berbakat dan bisa bertarung dengan level yang lebih tinggi, bukanlah lelucon jika Anda ditampar oleh biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi saat Anda berdiri diam. Lilian juga membujuk Dev. Bahkan Helena dan Yulian mengkhawatirkan Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia pasti bisa bertarung dengan biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi. Tapi kalau diam dan ditampar lawan, hasilnya agak tidak pasti. Jangan khawatir, aku bisa mengukur diriku sendiri. Dev berkata kepada beberapa orang. Melihat Dev sangat bertekad, yang lain berhenti mencoba membujuknya, sementara Dennis memandang Dev dengan senyum sinis di wajahnya. Dev berdiri dengan tenang di depan Penatua Lu dan berkata, Ayo kita lakukan. Nak, kamu yang meminta ini. Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyinku. Kata Penatua Lu.
Tentu saja, jika aku mati, aku pantas mendapatkannya dan aku tidak akan menimbulkan masalah pada sekte Suanyin Mu. Dev mengangguk. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena setelah dia menerobos alam kesengsaraan transendensi, dan ketangguhan tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Baru saja ditampar oleh Dennis, Dev belum mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuhnya juga tidak terluka. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Dev. Jadi Dev ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa melawan telapak tangan Penatualu, biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, hanya dengan tubuh fisiknya saja. Sekarang Dev sangat yakin bahwa Penatualu tidak dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah pertunjukan kegembiraan, dan beberapa orang berkeringat untuk Dev. Penatualu melihat bahwa semua orang di sekitarnya sedang menonton, jadi dia mengerahkan aura di tubuhnya, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima mulai meledak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dev begitu percaya diri, Penatualu tahu bahwa telapak tangannya pasti membuat Dev terluka parah dan jatuh ke tanah. Dev tidak boleh mati, tapi Dev pasti terluka parah. Situasi ini sulit dikendalikan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Penatualu mengedarkan napasnya dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Tuan Chen, saya telah mendapatkan token agar Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika pria bernama Kong menolak memberikannya kepada Anda, saya akan melawannya sekuat tenaga. Hantu tua Gunung Iblis mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Dev. Terima kasih, hantu tua. Apakah setiap orang perlu memiliki token ini? Tanya Dev. Seymour mengangguk. Ya, setiap orang memerlukan token untuk masuk, tetapi token biasa hanya dapat ditukar dengan koin atau sumber daya spiritual. Token Tuan Chen adalah token VIP. Dapat dibandingkan dengan yang lain memasuki medan perang para dewa dan iblis sebelumnya. Hanya ada sedikit token semacam ini. Hanya 6 sekte iblis utama dari klan iblis kami yang memilikinya, dan beberapa diberikan kepada sekte dan keluarga lain di daerah Gunung Iblis Surgawi. Tuan Chen, token ini awalnya milik Tuan Hantu Tua Gunung Iblis. Luo Tua, apa yang kamu bicarakan? Hantu Tua Gunung Iblis melirik Seymour dengan tidak senang. Alasan mengapa Hantu Tua Gunung Iblis mengatakan bahwa dia akan melawan pemimpin sekte Suanyin adalah karena dia takut Dev akan merasa tertekan. Tuan Chen, saya telah melihat banyak dunia sendirian, dan saya telah melihat beberapa medan perang para dewa dan iblis, jadi saya tidak tertarik dengan medan perang para dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi, jadi saya hanya memberikan tokennya kepada Tuan Chen. Hantu Tua Gunung Iblis mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev tahu bahwa Hantu Tua Gunung Iblis baru saja mengatakan ini. Siapapun yang tidak ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, siapapun yang masuk terlebih dahulu pasti akan berada di atas angin. Hantu Tua, terima kasih. Dev memandang Hantu Tua Gunung Iblis dengan penuh rasa terima kasih dan berkata. Tuan Chen serius. Secara logika, saya harus memanggil Anda leluhur. Itu hanya sebuah token. Tuan Chen, bukan hal besar. Hantu Tua Gunung Iblis tertawa. Banyak orang di sekitar memandang Dev dengan iri, bagaimanapun, token VIP ini harus dianggap sebagai harta yang tak ternilai di sini. Tuan Chen, Anda harus menyimpan token itu dengan baik. Meskipun ada peraturan di sini yang melarang perkelahian pribadi, beberapa orang yang iri tidak dapat menghindari pencurian token Tuan Chen secara diam-diam. Jika saatnya tiba, jika Anda hanya mengenali tandanya tetapi tidak mengenali orangnya, Anda sebaiknya berhati-hati. Seymour mengingatkan Dev. Terima kasih, Tuan Lembah Luo, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya. Dev langsung memasukkan token itu ke dalam cincin penyimpanan. Tidak ingin orang lain mencuri token itu? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hantu Tua dan Seymour, Dev, Yulian, dan Helena tidak berbicara lagi. Dia ingin pergi mencari Tuan Miao dan yang lain, tetapi terus berkeliaran di jalanan. Sulit untuk datang ke sekte Suanyin sekalipun, dan dia mungkin tidak akan pernah datang lagi dalam hidupnya, jadi Dev ingin berjalan-jalan dan melihat apakah dia dapat menemukan harta karun. Tuan Chen, lama tidak bertemu. Tepat setelah Dev, Yulian dan Helena berjalan agak jauh, seseorang memanggilnya dari belakang.
Dev dengan cepat menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Charson. Di belakang Charson, ada beberapa anggota keluarga Ning. Ketika mata Dev tertuju pada seorang lelaki tua di sebelah Charson, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengenal lelaki tua ini, tetapi dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tampak familiar, tetapi Dev tidak dapat mengingat seperti apa rupanya untuk sementara waktu. Ketika lelaki tua itu melihat Dev, ekspresinya juga sedikit berubah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tetapi perubahan ini sangat aneh. Dia segera pulih. Tuan Ning, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke Gunung Iblis Surgawi. Dev mengalihkan pandangannya dan sedikit tersenyum pada Charson. Tuan Chen, saya sudah berhari-hari tidak bertemu Anda, kekuatan Anda sungguh mengalami kemajuan yang pesat. Sekarang Anda bahkan bisa meremehkan biksu kelas 5 di alam kesengsaraan transendensi. Seperti yang diharapkan, Anda adalah manusia surga yang hebat, dan Anda juga mengenal begitu banyak orang dari klan iblis dan mendapat token VIP. Saya sangat mengagumi Tuan Chen. Charson berkata dengan tulus. Jelas, dia melihat semuanya ketika Dev mematahkan lengan Dennis barusan, dan dia juga melihat ketika hantu tua Gunung Iblis memberikan token VIP kepada Dev. Namun belum lama ini, kekuatan Dev dipandang remeh oleh Charson, namun kini Charson telah dihancurkan oleh Dev. Ini adalah bakat. Sebagai kepala keluarga, Charson bekerja keras dengan segala macam sumber daya untuk berlatih, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat berkembang secepat Dev. Tuan Ning, Anda tidak juga buruk. Sekarang Anda telah menembus alam kesengsaraan transendensi. Anda seharusnya mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, kan? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Charson sedikit malu dan berkata, saya baru saja menerobos ke level ketiga beberapa hari yang lalu. Dibandingkan dengan Tuan Chen, saya benar-benar malu. Dev memandang pria tua di sebelah Charson dan bertanya. Tuan Ning, siapa ini? Oh, ini adalah nenek moyang keluarga Ning kami. Dia sudah bertahun-tahun tidak dilahirkan. Kali ini dia datang ke Gunung Iblis Surgawi bersamaku, kata Charson. Dev mengangguk sedikit dan tersenyum pada lelaki tua itu, yang dianggap sebagai salam. Tapi wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi, dan matanya tidak berwarna. Tampaknya membuat orang merasa tidak bernyawa, tetapi Dev tidak terlalu memperhatikannya, bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Ning, dan dia tidak bermasalah dengannya. Setelah mengobrol sebentar dengan Charson, Dev membawa Helena dan pergi bersama Julian. Namun tidak lama setelah dia pergi, Dev tiba-tiba berhenti, lalu berkata dengan wajah terkejut. Aku ingat seperti apa nafas ini. Itu seperti Zeke. Dev dengan cepat berbalik, mencoba mencari aura lelaki tua itu, tapi Charson telah membawa orang itu pergi. Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Siapa Zeke itu? Julian tidak tahu tentang urusan Dev di dunia sekuler, jadi dia tidak tahu siapa Zeke. Namun, Helena sedikit bingung dan berkata, Master, menurut Anda siapa yang memiliki aura seperti Zeke itu? Itu adalah leluhur keluarga Ning tadi. Saya merasa aura di tubuhnya sangat familiar, tetapi saya tidak bisa memikirkannya barusan. Kalau dipikir-pikir lagi, aura itu sangat mirip dengan Zeke. Alasan mengapa Dev tidak memikirkannya pada awalnya adalah karena dia tidak memikirkan Zeke sama sekali. Zeke sudah mati, dan dia mati di dunia sekuler. Bagaimana dia bisa memiliki sesuatu untuk dilakukan? Dan apa hubungannya dengan dunia surga dan manusia? Master, bukankah Zeke itu sudah mati? Selain itu, jika dia tidak mati, mungkinkah dia bisa muncul di sini? Apakah Zeke telah menjadi iblis batiniahmu dan membuatmu merasa salah? Itu tidak mungkin. Orang tua tadi adalah leluhur keluarga Ning. Dia seharusnya berusia ratusan tahun. Tidak mungkin dia memiliki aura Zeke. Helena membujuk Dev. Mungkin aku yang salah. Dev juga tidak percaya. Bagaimanapun, Zeke mengikuti leluhur keluarga Ning dan tidak bisa memukulnya dengan 8 tiang. Namun bagi Zeke, Dev juga mengagumi pria ini dari lubuk hatinya. Dia telah menguntitnya sejak lama. Dev bisa dianggap menyaksikan Zeke tumbuh selangkah demi selangkah. Ngomong-ngomong, Zeke juga pria yang sangat berbakat, tetapi jika dia memilih untuk melawan Dev, dia ditakdirkan untuk tidak menimbulkan banyak konsekuensi.
Dev tidak ingin lagi berkeliaran. Daripada berkeliaran, dia membawa Yulian dan Helena kembali. Melihat Dev kembali, Hawkins dan Tuan Liao buru-buru menyapanya. Tuan Chen, bagaimana kabarnya? Kami mendengar bahwa token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini tidak keren sekali. Keduanya khawatir Dev akan meninggalkan mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkan token, mereka tidak akan bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan perjalanan mereka akan sia-sia. Dan beberapa orang tewas bersama jalan. Bos Chai, Tuan Liao, jangan khawatir. Token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis dapat diperoleh hanya dengan koin dan sumber daya spiritual. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Saya akan meminta Yulian untuk menyiapkan token bersamamu ketika waktunya tiba. Tetapi token VIP sulit didapat. Saya hanya punya satu sekarang, dan itu diberikan kepada saya oleh teman iblis. Kata Dev sedikit meminta maaf. Tuan Chen, kami tahu bahwa token VIP hanya tersedia untuk sekte iblis utama di Gunung Iblis Surgawi dan sekte sekitarnya. Selama Anda memiliki token biasa, Anda dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis, kata Hawkins dengan cepat. Tampaknya mereka juga telah memahami aturan dan aturan medan perang antara dewa dan iblis. Setiap orang harus memanfaatkan beberapa hari ini dan beristirahat dengan baik. Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi, kata Dev kepada semua orang. Semua orang mengangguk, lalu mereka semua beristirahat. Dev mengunci diri di kamar, mengeluarkan jam, dan melihatnya dengan cermat. Dev memasukkan semua nafas di tubuhnya ke dalam jam dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jam itu. Apakah jam ini benar-benar benda biasa yang diukir dari batu giok? Dev melihat jam di tangannya dan berpikir keras. Karena dia yakin dia tidak sedang silau atau sedang berhalusinasi. Jam tangan jam memang bergerak saat itu. Tapi sekarang, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak bisa menggerakkan jarum jam. Selama 3 hari berturut-turut, Dev gagal mempelajari jam secara menyeluruh. Pada hari ini, Dustin menemukan Dev dan memberitahu Dev bahwa saluran pertempuran antara dewa dan iblis telah sepenuhnya terbuka. Karena Dev memiliki token VIP, dia bisa masuk terlebih dahulu. Beritanya belum dirilis, hanya untuk mencegah seseorang yang sangat ingin masuk dan membobol langsung. Tidak masalah jika hanya ada 1 atau 2 orang, tetapi jika semua orang ingin terburu-buru, tidak ada cara untuk menghentikan mereka, jadi memblokir berita adalah cara terbaik. Dev mengikuti Dustin ke aula sekte Suanyin. Lebih dari 10 orang telah berkumpul di sini, dan mereka semua seharusnya memiliki token VIP. Di sini, Dev bertemu dengan sekte Master Kong dari sekte Suanyin. Dia melihat bahwa sekte Master Kong adalah seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan mata yang cerah. Dia terlihat sangat cakap, dan dia terlihat seperti seseorang yang bisa berbisnis. Semuanya, medan perang para dewa dan iblis sekarang terbuka. Kalian semua memiliki token mulia, jadi kalian bisa masuk terlebih dahulu. Namun, dalam 3 hari, semua medan perang para dewa dan iblis akan terbuka, jadi kalian harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Kalian sebaiknya menemukan harta karun itu dalam 3 hari ini. Setelah dibuka sepenuhnya, kalian mungkin tidak akan mendapat keuntungan. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, semua aturan akan hilang. Apakah kamu bisa keluar dari medan perang para dewa dan iblis juga akan itu semua tergantung pada kemampuanmu. Setelah Master Sekte Kong mengatakan itu, dengan lambaian tangannya, atap aula perlahan dibuka. Segera setelah itu, saya melihat awan kabut di udara, seolah seluruh aula melayang di udara. Sekte Master Kong melompat lebih dulu, diikuti oleh yang lainnya. Semua orang melewati lautan awan dan melihat pusaran putih di sekitar celah di langit jauh lebih sedikit. Di depan celah ini, ada puluhan orang berdiri. Beberapa dari orang-orang ini adalah pembudidaya iblis, beberapa adalah biksu manusia, semua orang-orang dari beberapa sekte dan sekte iblis besar di Gunung Iblis Surgawi. Orang-orang ini berjaga di sini untuk mencegah siapapun menyelinap masuk. Jika mereka bisa masuk dengan santai, maka aturan yang dinegosiasikan oleh sekte Suanyin dan semua orang tidak akan berguna. Semua orang menginjak lautan awan dan melihat celah itu dengan tenang. Semua orang sangat bersemangat karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tuan Chen.
Seymour bersama Lilian membawa ke Dev. Tuan Lembah Luo, siapa yang lembah roh darah Anda rencanakan untuk dikirim ke medan perang para dewa dan iblis? Dev bertanya. Menurut Dev, Dustin harus menjadi kandidat terbaik, lagi pula Dustin adalah murid tertua dan memiliki kekuatan yang bagus. Atau Seymour bisa masuk sendiri, tapi itu akan menghilangkan kesempatan bagi murid-muridnya untuk berlatih. Perlu Anda tahu bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih, apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan, Anda harus berlatih, mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah cara untuk mendapatkan pengalaman yang terbaik. Saya yakin pasti akan banyak biksu yang bisa menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Dustin lebih maju lagi. Bagaimanapun, Dustin lebih kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat, kata Seymour. Guru, ada baiknya bagi adik perempuan untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya tersendat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang dewa dan iblis. Adik perempuan dapat berlatih lebih banyak dan meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Dustin berkata kepada Seymour. Itu adalah medan perang antara dewa dan iblis yang penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Lilian untuk masuk sendirian. Seymour menghela nafas dan berkata, Guru, Anda tidak perlu khawatir. Tuan Chen juga akan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Chen untuk menjaga adik perempuan. Dengan kemampuan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja. Kata Dustin. Ketika Dev melihat ini, dia langsung tahu bahwa master dan muridnya menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa menjaga Lilian. Aku pasti malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi aku bernyanyi dan bernyanyi seperti ini saja. Jangan khawatir Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu untuk menjaga Nona Luo, kata Dev sambil tersenyum tipis. Oke, dengan kata-kata Tuan Chen, saya merasa lega. Jika Tuan Chen membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, lembah roh darah saya pasti akan diwajibkan untuk melakukannya, kata Seymour dengan gembira. Saat dia sedang berbicara, seseorang dari puncak roh darah juga datang, dan kemudian Julius memandang Seymour dan berkata, Saudaraku, keponakan tertua saya sangat lemah, beraninya kamu membiarkan dia untuk masuk. Kamu terlalu ceroboh saat membiarkan dia memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus kita lakukan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keponakan tertua saya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan jika tidak ada bahaya, jika dia bertemu dengan orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuaku, aku pikir dia tidak akan bisa melarikan diri. Ketika saatnya tiba, putri kecil dari lembah roh darah akan berbalik. Tidak enak untuk mengatakannya. Julius sangat marah hingga sepertinya dia sengaja membuat marah Seymour. Setelah mendengar kata-kata Julius, wajah Lilian memerah karena marah, sementara mata Dustin membelalak. Julius, tutup mulutmu yang bau dan memberimu wajah. Paman guru, apakah menurutmu kamu terlihat seperti orang yang lebih tua? Sialan kamu. Dustin hendak melawan Julius. Seymour menghentikan Dustin, lalu menatap Julius dengan dingin dan berkata, Keluar dari sini segera, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Seymour marah dan tidak berani menyentuhnya, Julius sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Julius, Dennis memandang Lilian dan berkata, Adik perempuan, tidak perlu takut. Ketika kita tiba di medan perang para dewa dan iblis, aku, sebagai kakak senior, ada di sini untuk melindungimu, dan kemudian aku akan membiarkan aku dan saudara laki-lakiku merasakan bagaimana rasanya menjadi adik perempuan juniorku. Wajah Dennis dipenuhi dengan senyuman cabul, dan lengannya yang patah telah pulih ke keadaan semula. Dennis, kamu lupa bagaimana lenganmu patah? Dengan Tuan Chen di samping adik perempuan, jika kamu berani menyentuh adik perempuan, Tuan Chen akan mematahkan anggota tubuhmu. Dustin mengancam Dennis dengan keras.
Tapi Dennis tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun aku bukan lawannya, tapi aku punya pembantu." Setelah Dennis selesai berbicara, tiba-tiba sesosok muncul dan berdiri di samping Dennis. Pria ini mengenakan jubah hitam, dan ada monster berbentuk aneh yang tersulam di jubah hitam itu. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya, tertiup angin, tidak ada ekspresi di wajah kurusnya. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah. Meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Preston? Dustin tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat orang itu datang. Seymour dan Lillian di samping juga menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. "Saudara Jin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu masih mengenaliku." Pengunjung itu memandang Dustin dan berkata sambil tersenyum tipis. "Tentu saja kita mengenal satu sama lain. Bahkan jika 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah melupakannya." Dustin menatap Preston dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. "Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan perang para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu." Setelah Preston selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sementara Dennis mencibir di wajahnya. Dia melirik Dustin, lalu mengikutinya seperti orang gila. "Saudara Jin, siapa orang itu?" Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Dev bertanya pada Dustin. Dia adalah seorang kultivator lepas di Gunung Iblis Surgawi. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Iblis Surgawi, dan tidak ada yang menerimanya, kata Dustin. Kultivator lepas. Dev tertegun. Dapatkah seorang kultivator lepas mencapai keadaan seperti itu? Dan menurut saya, Anda sepertinya mempunyai dendam dengannya. Dev dapat melihat kemarahan di mata Dustin. Dustin tidak menjawab, tapi melirik ke arah Lillian, lalu berkata, "Ya, orang itu menindas adik perempuan bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosan adik perempuan. Aku memukulinya dengan serius dalam kemarahan dan melemparkannya ke dalam gua penelan iblis. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini tidak mati, dan kekuatannya menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua penelan iblis." Saat ini, Dev sedikit bingung dan tidak mengerti, gua penelan iblis apa ini? Tuan Chen, gua penelan iblis itu hanyalah sebuah gua di Gunung Iblis Surgawi, tetapi banyak murid dari 6 sekte iblis utama akan menghilang tanpa alasan ketika mereka lewat di dekat gua penelan iblis. Jadi seiring waktu gua tersebut dinamai gua penelan iblis. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Iblis Surgawi juga telah menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Seymour mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut ketika melihat Preston. Dia terluka parah dan dilempar ke gua penelan iblis, tetapi dia tidak mati dan justru menjadi lebih kuat lagi. Ini agak terlalu keterlaluan. Jika bukan karena pembukaan medan perang antara dewa dan iblis, Dev pasti ingin menjelajahi gua penelan iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Dev dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang yang berbeda untuk terbuka sepenuhnya, dan Anda bisa masuk setelah turbulensi ruang waktu di sekitarnya benar-benar lenyap. Pusaran di sekitar retakan menjadi semakin mengecil, menjadi semakin terang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan putih kabut di sekitar retakan mulai menggelinding dengan keras, sebuah lorong dengan cepat terbentuk di sekitar retakan. Semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan ketika mereka hendak mengambil kesempatan, tiba-tiba sesosok tubuh bergegas menuju celah itu dengan cepat. Kemudian terdengar suara yang keras, seperti alam. Lusinan biksu yang berdiri di depan celah melihat ini dan melambai bersama-sama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, napas mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah dan tertiup angin. Semuanya, jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin mengganggu tanpa izin, inilah yang akan terjadi. Saya harap Anda memperhatikan. Sekte Master Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan keras.
Begitu kata-kata Master Kong jatuh ke tanah, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi embusan angin dan menuju ke celah. Tapi kali ini, tidak ada suara yang keras. Itu adalah jelas sekali orang itu memiliki token VIP di dalam dirinya, jadi lusinan biksu yang menjaga depan tidak mengambil tindakan. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang masuk dapat memiliki keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Dev melihat sosok itu dan tahu itu adalah Preston yang mengenakan baju besi. Dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Preston mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam senang saat melihat ini. Untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh Preston yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Melihat Preston masuk, Dev tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Lilian. Lilian mengangguk, lalu mengikuti Dev dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat dan menuju ke bagian medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Guru, ayo kembali. Tuan Chen akan menjaga adik perempuan, jadi semuanya akan baik-baik saja, kata Dustin kepada Seymour, yang tidak mau pergi. Seymour mengangguk, lalu mengikuti Dustin dari atas lautan awan menuju sekte Suanyin. Ketika Dev membawa Lilian ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun. Ada banyak tulang di tanah yang telah tertinggal di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat dibedakan mana yang abadi dan mana yang iblis, tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Tulang putih ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa tulang putih ini juga merupakan harta karun. Pemilik tulang ini adalah semua makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang ini bisa digunakan untuk membuat senjata, itu pasti akan sangat kuat. Lilian memandangi tulang-tulang yang berserakan di tanah. Dia tidak takut, tetapi sangat bersemangat untuk mengambil tulang-tulang itu untuk digunakan sebagai senjata. Jika kamu mengambil tulang-tulang yang berserakan di tanah, kapan kamu akan selesai mengumpulkannya? Lemparkan itu dan pergi dengan cepat. Dev meminta Lilian untuk membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk menjadi pemulung dan mengambil tulang. Ketika Lilian melihat ini, dia hanya bisa membuang tulang-tulang yang dia ambil. Dev melihat sekeliling, langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat sama sekali. Dev tidak tahu apakah orang lain dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis dibagi menjadi beberapa ruang. Lagi pula, ruang yang berbeda ini diciptakan oleh manusia, jadi berapa banyak ruang yang ingin dia ciptakan, Anda dapat membuat beberapa ruang, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Dev memancarkan kesadaran spiritualnya dan ingin menjelajahi situasi sekitarnya, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya dibatasi. Indra spiritual Dev hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, tidak sejauh mata. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan indra spiritual untuk mendeteksi harta karun. Itu mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu kamu memiliki slip giok, dan kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Tidak peduli apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, kita akhirnya akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi. Anda harus mengambilnya. Dev tahu bahwa waktu sangat berharga. Jika mereka berdua berburu harta karun bersama, itu akan sia-sia. Tapi jika keduanya bertindak sendiri-sendiri, mereka bisa mendapatkannya dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menjelajahi area terluas. Dan tidak ada orang di sekitar, jadi seharusnya tidak ada bahaya, jadi Dev menyarankan ini. Oke. Lilian mengangguk, dan setelah mengambil slip giok, dia berangkat ke satu arah. Dev juga menemukan arah dan mengambil langkah maju.
Dev berjalan tidak jauh dan menemukan jejak warna hijau di antara tulang putih. Dev tahu bahwa warna hijau ini pasti sebuah harta karun. Itu seharusnya adalah benda yang dibawa oleh makhluk abadi atau iblis tertentu ketika dia mati. Tapi saat Dev hendak membungkuk untuk mengambil benda hijau itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa dia. Nak, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, segera berikan padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seorang pembudidaya iblis berwajah bulat, memegang senjata seperti pisau bening, berteriak tajam ke arah Dev. Pembudidaya iblis ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Melihat bahwa Dev baru saja melangkah ke alam kesengsaraan transendensi, pembudidaya iblis itu tampak percaya diri dan meminta Dev untuk menyerahkan harta karun itu. Dev hanya melirik ke arah pembudidaya iblis dan mengabaikannya sama sekali. Untuk pembudidaya iblis tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi yang berani berteriak mengancamnya, dia hanya mencari kematian. Dev mengambil jejak warna hijau dan menemukan bahwa itu adalah cincin hijau. Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang besar. Layak menjadi harta karun di medan perang antara dewa dan iblis. Tetapi ketika Dev hendak menyimpan barang itu, pembudidaya iblis itu menjadi cemas dan melambaikan senjata di tangannya ke arah Dev dan berkata, "Nak, tidak bisakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk memberikan barang itu kepadaku." Dev menyaksikan penggarap iblis itu menyerangnya, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Dia kemudian menyimpan cincin itu, dan kemudian dia mengeluarkan cambuk panjang di tangannya. Dia menjentikannya dalam sekejap dan menuju penggarap iblis. Perintah Kaisar Naga. Raja membuat marah Semaur. 3368 sangat teliti. Dev berjalan tidak jauh dan menemukan jejak warna hijau di antara tulang putihnya. Dev tahu bahwa warna hijau ini pasti sebuah harta karun. Itu seharusnya adalah benda yang dibawa oleh makhluk abadi atau iblis tertentu ketika dia mati. Tapi saat Dev hendak membungkuk untuk mengambil benda hijau itu, hembusan angin tiba-tiba menerpa dia. Nak, jika kamu menemukan sesuatu yang bagus, segera berikan padaku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seorang pembudidaya iblis berwajah bulat, memegang senjata seperti pisau bening, berteriak pada Dev. Pembudidaya iblis ini memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga. Melihat bahwa Dev baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, pembudidaya iblis ini memiliki wajah percaya diri, yang membuat Dev merasa percaya diri. Keluarkan harta karun itu. Dev hanya melirik ke arah pembudidaya iblis dan mengabaikannya sama sekali. Untuk pembudidaya iblis tingkat ketiga di alam kesengsaraan yang berani berteriak mengejarnya, dia hanya mencari kematian. Dev mengambil sentuhan hijau dan menemukan bahwa itu adalah cincin hijau. Dev menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya dan menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan dengan ruang penyimpanan yang besar. Layak menjadi harta karun di medan perang antara dewa dan iblis. Tetapi ketika Dev hendak menyimpan barang-barang itu, pembudidaya iblis itu menjadi cemas dan melambaikan senjata di tangannya ke arah Dev dan berkata, "Nak, tidak bisakah kamu mendengarku? Aku memintamu untuk memberikan barang-barang itu kepadaku." Dev menyaksikan penggarap iblis itu menyerangnya, dengan sedikit rasa jijik di bibirnya. Dia kemudian menyingkirkan cincin itu, dan kemudian dia memiliki cambuk panjang di tangannya. Dia menjentikannya dalam sekejap dan menuju penggarap iblis. Itu adalah cambuk iblis. Ketika cambuk itu dipukul, pembudidaya iblis itu tiba-tiba merasakan lautan kesadarannya menegang, dan seluruh dirinya berada dalam keadaan kesurupan. Cambuk iblis ini menyerang kesadaran spiritual penggarap iblis, sehingga penggarap iblis tidak mampu membela diri. Alasan mengapa Dev tidak menggunakan cambuk ajaib di Gunung Iblis Surgawi adalah karena benda ini dirancang khusus untuk menahan para pembudidaya iblis. Jika terungkap, saya yakin banyak pembudidaya iblis di Gunung Iblis Surgawi akan memandang Dev dengan iri. Ketika cambuk dijatuhkan, wajah pembudidaya iblis itu berubah drastis, dan dia terus mundur dengan linglung, matanya penuh ketakutan dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Pembudidaya iblis berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi sekarang dia dicambuk oleh Dev dan tidak dapat melawan. Ini adalah cambuk ajaib, siap untuk memberimu pelajaran bagi para penggarap jahat.
Setelah Dev selesai berbicara, dia mencambuk-cambuk di tangannya lagi. Wajah pembudidaya iblis menjadi gelap, dia tiba-tiba berteriak, mengulurkan cakarnya, dan meraih cambuk iblis. Dengan genggaman ini, cakar tulang menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan, dan cakar tulang ini dengan erat menggenggam dasar cambuk ajaib. Hahaha, aku tidak peduli apakah kamu menggunakan cambuk ajaib atau cambuk dewa, kamu hanyalah sampah di depanku. Pembudidaya iblis itu meraih cambuk ajaib Dev dan tertawa terbahak-bahak. Dev melihat tatapan arogan dari kultivator iblis itu dan tidak bisa menahan tawa. Segera setelah itu, sumber api di tubuh Dev meledak seketika, dan gumpalan api mengikuti cambuk ajaib dan langsung menyulut cakar tulang dari pembudidaya iblis. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar menjadi bubuk di dekat api. Api pamungkas? Pembudidaya iblis terkejut dan mundur dengan putus asa, tetapi tubuhnya sudah tertutup api. Aug! Pembudidaya iblis itu berteriak, berguling-guling di tanah dengan putus asa. Melihat pembudidaya iblis yang berputar, Dev hanya menyaksikan dengan mata dingin, menyaksikan tanpa daya saat pembudidaya iblis itu dibakar menjadi abu oleh api. Kultivator iblis seperti ini yang memanfaatkan situasi ini pantas mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga yang berani mengikuti Dev hanya mencari kematian. Dev tidak bisa menahan cibiran saat dia melihat kultivator iblis itu berubah menjadi abu. Setelah membunuh pembudidaya iblis, Dev terus bergerak maju, tetapi kecepatan Dev sangat lambat, dan kesadarannya diperluas sebanyak mungkin. Alasan mengapa Dev berjalan lambat adalah karena dia takut ketika Lilian dalam bahaya, dia tidak akan bisa segera bergegas. Karena Seymour menitipkan putrinya dalam perlindungannya, Dev tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sekte Suanyin. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya dengan token VIP memasuki medan perang para dewa dan iblis, seseorang datang ke pintu Sekte Suanyin. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Tyrell Zuo, tuan muda dari Liga Penyegelan Iblis, serta Penatua Chu dan dua ketua cabang. Penatua Fei dari Istana Tanpa Jiwa juga mengikuti Tyrell. Tyrell mengandalkan statusnya sebagai tuan muda dari Liga Penyegelan Iblis, jadi dia sama sekali meremehkan para penggarap iblis ini. Liga Penyegelan Iblis mereka telah membangkitkan banyak pembudidaya iblis, mereka yang patuh akan dibangkitkan, dan mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Jadi selama bertahun-tahun, Tyrell telah mengembangkan kebiasaan memandang rendah para penggarap iblis. Setelah Tyrell mengetahui bahwa seseorang dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu, dia segera membawa seseorang untuk datang. Dia juga ingin memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu. Melihat pembuat onar datang ke depan pintu, Master Sekte Kong memimpin orang-orang keluar, termasuk banyak kepala sekte iblis lainnya. Sekte Master Kong tidak mengenal Tyrell, jadi setelah melihatnya dia bertanya. Siapa kamu? Kamu membuat keributan di depan pintu saya. Melihat Master Sekte Kong tidak mengenalinya, Tyrell segera berkata dengan arogan. Saya adalah tuan muda dari Liga Penyegelan Iblis, dan nama saya adalah Tyrell Zuo. Mengapa seseorang memasuki medan perang para dewa dan iblis terlebih dahulu? Saya juga ingin masuk terlebih dahulu. Nada bicara Tyrell seperti memberi perintah. Ketika banyak pembudidaya iblis mendengar bahwa Tyrell berasal dari Liga Penyegelan Iblis, mereka semua mengerutkan kening. Bagaimanapun, Liga Penyegelan Iblis sangat terkenal dan kekuatannya menyebar hampir ke seluruh surga dan dunia manusia. Pemimpin Sekte Kong juga mengerutkan kening, lalu berkata, Tuan Zuo, orang-orang yang masuk lebih awal berasal dari sekte dekat Gunung Iblis Surgawi kami. Biksu luar, apapun rasnya, harus menunggu 3 hari sebelum mereka dapat masuk. Tapi aku ingin masuk sekarang. Jika kamu tidak mengizinkanku masuk, maka aku akan memberitahu ayahku dan meminta cabang Liga Penyegelan Iblis di sekitarnya untuk datang dan menghancurkanmu. Bersambung ke episode 317. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.